nggak bisa enggak, harus memperhatikan pasar terbesar dulu. Halo semuanya, hari ini saya mau membahas tentang sebuah video yang baru saja saya tonton, yaitu Konferensi Ekspor Internasional 2023 yang dibawakan oleh Pak Parulian Georgi Andreas Silalahi yang mewakili Duta Besar Indonesia di Beijing. Videonya sendiri cukup menarik karena membahas soal peluang dan tantangan ekspor Indonesia di tahun 2024. Nah, di video ini saya akan kasih ringkasan isi videonya, poin-poin penting yang dibahas, opini pribadi saya, dan juga sedikit penilaian tentang kualitas kontennya. Yuk kita mulai. Pertama, isi video ini fokus pada outlook ekspor Indonesia tahun 2024. Terutama bagaimana kita bisa memaksimalkan hubungan dagang dengan Tiongkok yang saat ini jadi salah satu pasar terbesar di dunia. Di video ini juga dibahas tentang beberapa tantangan global yang masih terus kita hadapi, seperti dampak pandemi yang belum sepenuhnya hilang dan konflik-konflik internasional seperti ketegangan Rusia, Ukraina, atau di Laut Cina Selatan. Namun, meskipun ada banyak tantangan global, Indonesia dianggap masih punya prospek yang cukup baik dalam hal ekspor. Nah, salah satu topik penting yang dibahas adalah soal bagaimana pertumbuhan ekonomi kita saat ini stabil di angka sekitar 5%. Dan bagaimana kita bisa mendorong angka tersebut lebih tinggi lagi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi di masa depan. Targetnya, Indonesia bisa mencapai status tersebut pada tahun 2036 sampai 2038. Nah, sekarang masuk ke poin-poin penting yang dibahas di video ini. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat menarik dan penting untuk kita cermati. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan target 7%. Indonesia saat ini pertumbuhannya stabil, tapi kalau kita mau jadi negara berpendapatan tinggi, kita butuh meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Ini bukan hal yang mudah, apalagi setelah pandemi. Namun Pak Parulian menekankan pentingnya menciptakan sentra-sentra pertumbuhan baru dan UMKM berperan besar di sini. Jadi pelaku UMKM harus benar-benar dilibatkan dalam upaya meningkatkan ekspor. Yang kedua, potensi besar di sektor ekspor. Ada beberapa sektor ekspor Indonesia yang punya potensi besar untuk terus berkembang, terutama di pasar Tiongkok. Contohnya, sarang burung walet, yang ternyata kualitasnya sangat dihargai di Tiongkok, bahkan lebih tinggi dibanding negara lain seperti Malaysia. Selain itu, ada kelapa, durian, dan kopi yang juga masih punya peluang besar di pasar internasional. Tapi yang menarik, beberapa produk kita masih banyak diekspor melalui negara perantara seperti Thailand atau Vietnam. Jadi penting banget kalau kita bisa memperkuat daya saing supaya ekspor kita langsung ke negara tujuan. Lalu kalau bicara opini pribadi, menurut saya materi yang disampaikan di video ini benar-benar relevan buat kita yang ingin tahu lebih dalam tentang ekspor. Yang bikin saya tertarik adalah pembahasan soal potensi UMKM dalam memperkuat ekspor, terutama lewat e-commerce. Dengan semakin berkembangnya platform digital, peluang bagi UMKM untuk berjualan lintas negara jadi makin besar. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas produk dan standarisasi, apalagi kalau bersaing di pasar internasional yang sangat kompetitif. Saya juga setuju dengan pandangan Pak Parulian bahwa kita perlu memperkuat hubungan dengan Tiongkok. Pasar mereka sangat besar dan kita punya banyak produk unggulan yang bisa dijual ke sana. Hanya saja kita perlu lebih fokus ke produk-produk yang benar-benar bisa bersaing di sana dan jangan hanya mengandalkan komoditas mentah. Lalu, dari segi kualitas konten, saya rasa video ini sangat informatif, terutama buat para pelaku usaha yang ingin memperdalam pemahaman tentang ekspor. Videonya penuh dengan data dan fakta, dan saya suka karena Pak Parulian memberikan gambaran yang realistis tentang situasi ekonomi global, sambil tetap memberi harapan bahwa Indonesia bisa bertumbuh lebih baik di masa depan. Oke, itu dia review dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang tertarik dengan dunia ekspor. Sekian dari saya, terima kasih.